Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan membuat video dengan judul apa yang terjadi bila KOH atau kalium hidroksida ditambah dengan CaNO3 atau kalsium nitrat dalam satu larutan. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi membuat konten-konten yang lebih kreatif, serta Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman selalu mengikuti konten kreatif kami selanjutnya. Ikuti sampai tuntas dan jangan skip. Nitrogen dan kalium merupakan unsur hara utama yang paling banyak dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berproduksi selain fosfor. Saat ini penggunaan pupuk buatan atau anorganik masih menjadi alternatif utama untuk mengatasi kekurangan unsur-unsur tersebut. Dalam rangka menjadi bagian solusi untuk petani agar budidaya tanaman lebih efisien dan efektif, maka dalam kesempatan yang baik ini kami mengangkat judul apa yang terjadi bila KOH atau kalium hidroksida ditambah CaNO3 atau kalsium nitrat dalam satu larutan. Ikuti sampai tuntas. Dan Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati, adapun penjelasan penyampuran antara KOH dan CaNO3 adalah sebagai berikut. Yaitu saya menyiapkan 5 gram kalium hidroksida atau KOH dalam 1 liter air. Dan akan saya adakan penghitungan rasio NPK-nya. Adapun cara penghitungan rasio NPK yaitu menggunakan rumus persen zat terlarut sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan kali 100%. Dan KOH yang kita pakai yaitu dengan kandungan atau kemurnian 90%. Itu 90%. Yang kita cari adalah massa kalium dalam KOH yaitu dalam satuan gram dibagi massa larutan yaitu 1 liter air dikalikan 100%. Persen sama persen dicoret, yaitu ketemu 90 dibagi 100 sama dengan 0,9 gram. Karena KOH yang kita pakai 5 gram dikalikan 5 gram KOH, sehingga ketemu 4,5 gram KOH dalam 1 liter air. Kita tulis 4,5 gram. Yang kedua, kita menyampurkan 6 gram kalsium nitrat atau CaNO3 dalam 1 liter air. Adapun cara mencari rasio NPK adalah sebagai berikut. Kandungan atau komposisi kalsium nitrat N-nya 15,5, berarti 15,5% yang kita cari massa N dan dibagi 1 liter air dikalikan 100%. Dikalikan 100% sehingga persen sama persen dicoret sehingga ketemunya 15,5 dibagi 100 yaitu 0,15 gram. Karena banyaknya kalsium nitrat yaitu 6 gram, kita kalikan 6 berarti ketemunya yaitu 0,9 gram, kita tulis 0,9 gram. Setelah itu kita mencari rasio NPK. Kita bagi bilangan terkecil 0,9 dibagi 0,91, fosfatnya kosong karena kandungan fosfatnya kosong. 4,5 dibagi 0,9 ketemunya 5. Sehingga rasio dari NPK pupuk yang kita buat yaitu antara 5 gram KOH ditambah 6 gram CaNO3 dalam 1 liter air adalah 1 N-nya K-nya 5. Dan perlu kita ketahui pupuk yang mengandung N dan K adalah pupuk KaNO3, yaitu KaNO3 dengan kandungan N 13%, kalium 45%. Apabila kita cari rasio NK-nya atau NPK-nya yaitu 13 dibagi 13 1, 45 dibagi 13 3,4. Kalau kita bandingkan dengan campuran KOH dan CaNO3
dalam hal ini adalah lebih bagus campuran dari KUH dan CaNO3 karena perbandingan atau rasionya NPK 105 sementara KaNO3 103,4. Itu kelebihan yang pertama. Dan kelebihan yang kedua, penyampuran antara KUH dan CaNO3 tidak mengandung klor. Dan kelebihan yang ketiga adalah penyampuran KUH dan CaNO3 bereaksi basa. Maksudnya begitu kita mengadakan pemupukan sekaligus kita mengangkat pH tanah. Adapun cara aplikasinya adalah sebagai berikut. Aplikasi larutan 5 gram KUH ditambah 6 gram CaNO3 dan 1 liter air untuk konsentrasi kocor. Setelah larutan itu jadi, kita ambil airnya 10-20 ml per liter air, langsung kita kocorkan ke tanaman dengan volume yaitu antara 100-200 dengan interval kurang lebih 7 hari sekali. Adapun untuk spray atau semprot, konsentrasi KUH dan CaNO3 adalah yaitu 2-3 ml per liter air. Dan perlu diketahui bahwa pupuk ini sebaiknya digunakan untuk fase generatif untuk semua tanaman. Dan untuk cara penyampuran, mari kita ikuti penyampurannya sebagai berikut. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati, kita siapkan air 1 liter dan setelah itu kita masukkan KUH yaitu kurang lebih 5 gram dan 1 liter air. Kita aduk. Kita biarkan sesaat biar KUH-nya harus sempurna dalam air. Setelah KUH larut sempurna dalam air, kita tambahkan pupuk kalsium nitrat yaitu sebanyak 6 gram dalam 1 liter air. Kita aduk. Setelah larut, kita adakan pengukuran pH tanah. Apa benar reaksinya adalah basa? Dan pH meter saya masih menunjukkan angka 7. Dan air kita ukur pH-nya. Bapak, Ibu, dan teman-teman kami hormati, yaitu pH tester saya menunjukkan angka di atas 8, yaitu kemungkinan ini 10. Berarti benar bahwa penyampuran KUH dan kalsium nitrat reaksinya basa. Berarti kita memupuk sekaligus menaikkan pH tanah. Dan aplikasinya adalah sebagai berikut. Kita siapkan air 3 liter dan kita menggunakan untuk kocoran dengan konsentrasi 20 ml per liter air. Karena airnya 3 liter, berarti kita menggunakan yaitu larutan ini yaitu 60 ml. Kita aduk dan setelah itu kita kocorkan ke tanaman. Tanaman kurang lebih 100 ml. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati, saya kira sekian dulu video pagi ini yang membahas apa yang terjadi bila KUH atau kalium hidroksida ditambah CaNO3 atau kalsium nitrat dalam satu larutan. Sekian, tetap semangat dan fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.